Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya? Suara jelas ya, teman-teman? Anda mau pastikan? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang diberkahi ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat mulia yang berkaitan dengan perkara-perkara agama yang sangat mulia, berkaitan dengan adab-adab Islamiyah, yang mana dengan adab-adab Islamiyah ini akan mengenalkan kepada kita jati diri seorang muslim yang sejati. Bagaimana agama Islam memberikan penjelasan yang begitu murni dan memberikan juga kepada kita bahwasannya agama Islam adalah agama yang hak, agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dan diserahkan tugas risalah ini kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan begitu gamblang dan serincinya baik perkara akidah maupun perkara ibadah maupun perkara muamalah, baik perkara akhlak, keseharian, politik, sosial, ekonomi, perdata, pidana dan sebagainya. Maka merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari agama Islam ini secara kafah, mempelajari Islam ini secara keseluruhan dari sisi akidah, muamalah, ibadah dan seterusnya. Dan kita akan mempelajari bagian yang terpentingnya, yaitu berkaitan dengan adab-adab dan juga berkaitan dengan ibadah-ibadah keseharian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya mempelajari adab adalah hal yang sangat penting. Para salaf sangat memperhatikan permasalahan adab ini. Para ulama terdahulu mereka sangat-sangat memperhatikan dan memberikan perhatian dan porsi yang lebih terhadap masalah adab ini. Jika kita nukilkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu, kita akan mengetahui bahwasannya perkara adab ini sangat mulia di sisi mereka. Oleh karena itulah agama Islam menjadi mulia. Agama Islam tersebar ke sentro, yakni alam
alam dunia ini, dan Islam menjadi kuat dan mulia karena yakni para ulamanya dan kaum muslimin sangat memperhatikan masalah adab. Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy di zaman beliau. Beliau mengatakan, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari sebuah ilmu atau suatu ilmu. Dan juga Al-Imam Yusuf bin Al-Husain juga berkata, dan ini berkaitan dengan masalah ilmu, di mana dengan adab seseorang akan meraih ilmu yang begitu besar dan akan mendapati keberkahannya. Berapa banyak seseorang yang mendapatkan ilmu yang begitu banyak, namun tidak Allah berkahi, ya, tidak Allah berkahi, bahkan menjadi bumerang bagi dia. Karena apa? Karena ilmunya tidak berdampingan dengan adab yang mulia. Oleh karena itulah Al-Imam Yusuf bin Al-Husain mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, ya dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Maka berapa banyak seseorang talib ilmi ketika mereka belajar suatu ilmu, beberapa cabang ilmu, tapi Allah tidak mudahkan dalam memahami pelajaran, ini bisa jadi karena dia tidak mempelajari adab dan tidak memperhatikan adab terhadap gurunya atau dirinya, teman-temannya, dan sebagainya. Makanya para ulama terdahulu, mereka sebelum mempelajari ilmu, benar-benar mempelajari adab, memperhatikan gerak-gerik gurunya, memperhatikan bagaimana orang-orang yang menjadi tauladan baginya. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, ta'allam al-adaba 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20 sanatan. Dahulu kami mempelajari adab selama 30 tahun. Ya, selama 30 tahun. Baru setelah itu apa? Kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Dan ini menunjukkan akan urgensi dan pentingnya mempelajari adab. Karena adab itu sendiri sebenarnya ilmu. Hanya saja dia berupa praktik yang nyata. Dan dia bisa membersihkan hati seseorang, menjernihkan pikirannya, dan membuat bahagia untuk dirinya. Berkata Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para salaf, ya, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka menguasai sebuah ilmu atau mempelajari ilmu. Maka dari perkataan beliau menunjukkan bahwasannya adab dan ilmu itu tidak bisa dipisah. Adab dan ilmu itu tidak bisa dipisah. Karena ilmu tanpa adab dia akan sia-sia. Ya, karena ilmu tanpa adab dia akan sia-sia, dan adab termasuk dari ilmu. Ya, adab termasuk dari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Makhlad bin Al-Husain, ya, ketika itu beliau berkata kepada Al-Imam Ibnu Mubarak. Nah, kalau bisa di-share kitabnya ya. Tapi kita belum masuk nanti. Kalau bisa di-share terlebih dahulu kitabnya. Nah, ini untuk mukadimah sebelum memasuki kitab. Ini Al-Imam Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Al-Imam Ibnu Mubarak, nahnu ila katsir minal adabi ahwaju minna ila katsir min haditsin. Kami itu lebih butuh terhadap adab daripada banyak menguasai hadis. Ya, dan ini menunjukkan sangat pentingnya pelajaran adab, ya, yang difokuskan oleh para ulama di dalam mereka menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Maka dengan adab pula seseorang akan mudah untuk apa? Untuk mengamalkan ilmunya. Karena adab itu sendiri itu adalah bentuk praktik nyata dari ilmu yang telah dia pelajari. Dan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syiar Al-A'laminul Bala, beliau menyebutkan perkataan Abdullah ibn Wahab. Ya, Abdullah ibn Wahab
Beliau berkata, "Ma naqalna min adabi Malikin aktsara mimma ta'allamna min ilmihi." Ya. Kata beliau, kata Al-Imam Abdullah bin Wahab, salah satu dari murid Al-Imam Malik. Kami mempelajari atau memperhatikan adabnya Imam Malik itu lebih banyak dalam hal ya dibandingkan mengambil ilmunya. Jadi ketika di majelis bersama Imam Malik, bermulazamah dan menyertai Al-Imam Malik, yang mereka perhatikan itu lebih banyak dalam permasalahan adabnya. Dalam permasalahan hadis, nah mereka mempelajari hadis, tapi lebih terfokus kepada adab Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mengapa begitu? Karena Al-Imam Malik ya dahulu ketika beliau ingin belajar, beliau ya diperintahkan oleh ibunya untuk duduk bermajlis dengan salah seorang ulama tabi'in yang bernama Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Ya, Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, salah seorang ahli fikih, ya ulama besar di kota Madinah di masa itu. Ya, di masa itu. Nah, ibunya Imam Malik berkata, dan ini perlu menjadi perhatian besar bagi seorang ibu ya, untuk memberikan soundingan yang baik, memberikan pengarahan yang baik terhadap anaknya ketika belajar, agar memperhatikan perkara ini. Apa kata ya ibu Imam Malik rahimahullah ta'ala? Ya Malik, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Wahai Malik, belajarlah dari adabnya, yaitu adabnya Al-Imam Rabi'ah ibnu Abdurrahman, sebelum engkau mempelajari ilmunya. Oleh karena itulah, Nabi SAW memberikan pengajaran berupa doa yang mulia, agar kita dianugerahi akhlak dan adab yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allahumma dini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang memberikan petunjuk terhadap akhlak yang mulia kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkanlah aku dari keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau semata. Dan di antara hal yang bisa membantu kita di dalam mempelajari akhlak adalah melihat langsung dari teladan orang-orang yang ya dijadikan panutan. Ya, dijadikan panutan. Dan di antaranya juga apa? Untuk mempelajari adab adalah kita mempelajari sirah-sirah, biografi-biografi, dan sejarah-sejarah para ulama terdahulu. Seperti Nabi SAW, bagaimana kehidupan beliau dari awal sampai akhir. Juga bagaimana perjalanan para sahabat. Dan sungguh sangat besar bagaimana para sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul. Jika kita ingin masuk surga, maka perhatikanlah bagaimana orang-orang yang telah dijamin surga. Yaitu para sahabat, para nabi dan para sahabat. Karena itulah Al-Imam Abu Hanifah, beliau lebih suka mempelajari kisah-kisah para ulama dibandingkan menguasai bab fikih. Artinya bukan berarti beliau tidak mempelajari fikih. Siapa yang tidak mengenal Al-Imam Abu Hanifah? Seorang ahli fikih yang sangat hebat. Seorang ahli fikih yang masyhur dan terkenal. Namun beliau lebih senang mempelajari hikayat-hikayat dan cerita-cerita para ulama, lebih para sahabat. Karena dari situ beliau banyak mempelajari adab. Nah, itulah yang kurang dari kita saat ini.
Oleh karena itulah Al-Imam Abu Hanifah mengatakan al-hikayatu 'anil ulama'i wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsiri minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Cerita-cerita atau sejarah-sejarah dari para ulama dan duduk bersama mereka itu lebih aku sukai daripada menguasai banyak beberapa bab fikih. Karena apa? Karena di dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang mulia tentang mereka. Makanya Imam Abu Abdillah Al-Balkhi mengatakan adabul ilmi aktsaru minal ilmi. Adab berilmu, adab menjadi orang berilmu atau menuntut ilmu itu lebih banyak babnya daripada ilmu itu sendiri. Dan ini menunjukkan semuanya apa? Tentang pentingnya yaitu adab. Ya, tentang pentingnya adab. Makanya seorang yang memiliki ilmu, seorang muslim itu sangat ya ditekankan untuk mereka mempelajari adab dan akhlak yang mulia ini. Nah, oleh karena itulah ya ini merupakan yang sangat perkara yang sangat penting kita mempelajari beberapa adab yang berkaitan dengan perkara-perkara ya akidah kita. Setelah kita mempelajari akidah sebagai asas dan pokok dalam amal ibadah kita, sebagai syarat kita menjadi seorang muslim agar kita bahagia di dunia dan akhirat, maka hendaknya juga kita yakni mempelajari beberapa petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan ya makarimal akhlak, akhlak-akhlak mulia yang telah ada. Dan insya Allah pada pagi hari ini dan insya Allah pada hari-hari seterusnya ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mempelajari masalah akidah, masalah adab ini karena ini sangat penting. Berapa banyak seorang muslim mereka tidak mengetahui yaitu adab-adab yang benar, dan berapa banyak seorang ahlus sunnah mereka juga tidak banyak mempelajari atau memahami bagaimana adab yang penting bagi seorang muslim ya ketika terhadap dirinya, ya terhadap orang lain, bahkan juga terhadap Rabbul Alamin. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan meminta dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan mempelajari kitab ini ya yaitu Shahihul Adabil Islamiyah, ya ini adab-adab Islamiyah yang sebenarnya yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang valid, karya Asy-Syaikh yang mulia Wahid bin Abdissalam bin Bali hafizahullahu ta'ala. Kenam. Dan insyaallah ya teman-teman bisa lihat ya tampilan layarnya di Zoom, dan kita masuk ke mukadimah ya. Kita masuk ke mukadimahnya terlebih dahulu karena ini sangat penting agar kita mengetahui apa nasihat dan pesan yang diinginkan oleh penulis kitab. Naam. Barakallahu fikum. Di sini kita lihat muqaddimah yaitu kata pengantar atau pembukaan dari Syekh Wahid Abdussalam Bali hafizahullah taala. Beliau berkata, qala al-muallifu hafizahullah taala muqaddimatun, yaitu kata pengantar. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu qudwatan liman yuridu an yasila ila mardatillahi ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Rasulnya sebagai tauladan bagi orang-orang yang ingin sampai kepada atau ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Faqala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala berfirman,
sungguh sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi yang mengharapkan Allah dan hari akhir, dan dia dalam keadaan mengingat Allah dengan banyak. Wassalatu wassalamu ala man ja'alahu Allahu imaman lil muttaqin, dan salawat serta salam atas orang yang telah Allah jadikan imamnya orang-orang bertakwa, wa qudwatan lil mu'minin, dan sebagai tauladan bagi orang-orang mukmin, wa wahabahul khuluqal karim, dan Allah telah memberikan kepadanya akhlak yang mulia. Faqala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya wahai Muhammad, engkau benar-benar memiliki atau di atas akhlak yang sangat mulia. Surat Al-Qalam ayat 4. Wa ba'du, dan setelah itu, ya kata beliau, fa innasyaba, sesungguhnya seorang pemuda, idza arada an yabda'a fi tariqil istiqamati bi sidqin wa ikhlasin, apabila dia hendak ingin memulai jalan istiqomahnya dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Lihat, orang ingin istiqomah dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, maka ada syaratnya, yaitu dimulai dengan apa? Bada'a yas'alu ahlal ilmi. Hendaknya dia memulai dengan apa? Bertanya kepada ahlul ilmi. Ini menunjukkan apa? Isyarat terhadap apa? Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri, yaitu para ulama, jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan apa? Perintah agar apa? Yaitu menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Seseorang tidak mungkin akan istiqomah dengan sebenar-benarnya kecuali dengan ilmu. Perkara apa saja yang harus ditanya? Lihat kata beliau, bada yas'alu ahlal ilmi anil ibadat. Dia memulai bertanya kepada ahlul ilmi tentang ibadah-ibadah. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Dan sebelum kita mulai lanjut lagi, maka saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, di sini akan kita sebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Maka ketika nama beliau disebutkan, adabnya adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya salawat 10 kali. Yaitu berupa kebaikan 10 kali. Maka ya, walaupun tidak terdengar suaranya oleh kita, maka masing-masing peserta, masing-masing mustami' bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebutkan atau ketika hadis beliau juga disebutkan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar majelis ini benar-benar majelis di atas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum? Bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahujju? Dan bagaimana pula cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji? Wa kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laila? Dan bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an? Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an? Wa hakadha fi jami'il ibadat, dan begitulah pada seluruh bentuk ibadah, liyaqtadiya bihi sallallahu alaihi wasallam wa yata'assa bi fi'lihi fayaf'alu sunana. Agar dia meneladani, dia mengambil tauladan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan beliau, sehingga dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yabta'idu 'anil bid'ah,
dan dia menjauhi kebid'ahan. Fayas'adu fid dunya wal akhirah, sehingga dia berbahagia di dunia dan di akhirat. Tsumma yas'alu anil muamalat. Kemudian dia bertanya tentang muamalat. Fayas'alu kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabi'u wa yashtari. Dia bertanya kepada ahli ilmu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertransaksi jual beli. Wa yuqridu wa yaqtarid. Apa yang dilakukan dan diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara hawalah. Ya, hawalah ini ada pembahasan dalam masalah fikih ya. Wal kafalah, dan juga dalam permasalahan kafalah. Wal muzara'ah, dan yaitu pertanian. Kafalah itu menjadi jaminan ya. Kalau hawalah itu perubahan hutang kepada pihak lain. Wal musabaqah, perlombaan. Wal ijarah, sewa menyewa. Wal ariyah, peminjaman, minjam barang dan sebagainya. Wal waqaf, wakaf. Wal hibah, ya hibah. Wal zawat, pernikahan. Wal talaq, perceraian. Wal iddah, yaitu iddah. Wal nafaqat, dan dalam bernafaqah. Wa nahwi dzalik, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya itu. Fayaqtadiya bihi fil muamalat. Fayaqtadiya bihi sallallahu alaihi wasallam fil muamalat. Sehingga dia bisa menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara muamalah. Dan perkara ini sebagian akan disebutkan di dalam kitab ini dan sebagian lagi dirinci di dalam kitab fikih. Dan untuk pemula, ya bagi kita penuntut ilmu yang masih sangat pemula dan dasar, kami nasihatkan untuk memiliki kitab fikih muyasar. Kami nasihatkan agar dia memiliki kitab fikih muyasar. Karena kitab fikih ini ringkas, mudah dipahami, dan telah disusun serapi mungkin oleh para ahlinya, para dokter dan para ulama yang mereka itu spesialis di dalam bidang fikih ini. Maka silakan pelajari dan membacanya tanpa diperintah. Bagi yang ingin mengetahui bagaimana tata cara ibadah, tata cara muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau hafizahullah taala, "Tsumma yas'alu 'anil akhlaq." Kemudian bertanya tentang akhlak. Kaifa kanat akhlaquhu ma'a zaujatihi? Bagaimana akhlak beliau terhadap istri-istrinya? Wa abnaihi, dan anak-anaknya. Wa jiranihi, dan tetangga-tetangganya. Wa kaifa kana ya'muru sallallahu alaihi wasallam bi muamalatil walidain. Dan bagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bermuamalah ya terhadap kedua orang tua, wal arhami, dan juga kepada yaitu keluarga, yaitu keluarga kerabat yang memiliki hubungan rahim. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, liyaqtadiya bihi fi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, agar dia menteladani akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yas'alu 'anil adat. Kemudian dia bertanya tentang perkara adat, yaitu adat ya kebiasaan sehari-harinya. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa yashrabu wa yanamu wa yalbasu wa yamshi wa yajlisu wa yatakallamu wa yusafiru wa yarkab wa nahwu dzalika. Itu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, bagaimana beliau minum, tidur, memakai pakaian, berjalan, terus duduk, berkata, berbicara, bersafar, mengendarai kendaraan, dan yang semisalnya dari perkara-perkara adat, yaitu aktivitas keseharian, pekanan, bulanan, bahkan tahunan. Liyaqtadiya bihi fi adatihi sallallahu alaihi wasallam idza qtada ar-rajulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika kulli kana mustaqiman multaziman.
sa'iron ala tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar dia benar-benar mengambil tauladan di dalam adatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seseorang ya mengambil teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam itu semua, di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam akhlak, di dalam adat, maka dia menjadi seorang yang mustaqim, orang yang konsisten lurus, multaziman, orang yang beriltizam, benar-benar kokoh, yang berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW, salikan sabilal huda, menempuh jalan petunjuk, sa'iyan ilal jannah, ya berusaha kepada surga Allah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam perkara ini, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku maka dia telah enggan untuk masuk surga. Wa min ajli dzalika katabtu hadzal kitab. Dan dalam rangka itu semua maka aku menulis buku ini, Sahihah al-Adabil Islamiyah. Itu kitab Sahih Adab-adab Islam. Kemudian bagaimana metode beliau dalam menulis buku ini? Wa ja'altuhu mukhtasaran liyashula hifdhuhu liman arada an yaqtadiya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa muamalatihi wa akhlaqihi wa adabihi. Aku jadikan buku ini adalah buku yang ringkas. Nah, bukunya ringkas, tidak terlalu tebal, hanya 400 halaman. Dan semuanya isinya hanya berupa judul, ya, poin, dalil, poin, dalil, poin, dalil. Dan itu gampang untuk kita hafal. Ya, jika kita ingin menghafal dalil-dalilnya itu sangat bagus. Namun jika masih berat untuk menghafal dalil-dalilnya, minimal kita yaitu hafal poin-poinnya dan minimal juga kita tahu dalil-dalilnya di atas basirah. Maka aku jadikan buku ini ringkas agar mudah dihafal bagi siapa saja yang ingin menteladani Nabi SAW dalam ibadah beliau, muamalah beliau, akhlak beliau, dan adab-adab beliau. Lihat, kemudian ini ada wejangan dari seorang ulama, ya. Dan hendaknya kita ambil ya wejangan ini, nasihat ini agar kita benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ansahu bihadzal kitabi kulla syabin yuridu an yabda'a fi tariqil istiqamatil iltizam. Dan aku menasihati kepada seluruh pemuda untuk membaca mempelajari kitab ini. Ya bagi mereka yang memulai perjalanan istiqamah mereka. Wa ansahu bihadzal kitabi kulla abin yuridu an yurabbiya waladahu ala ta'atillahi azza wa jalla liyakuna waladan salihan. Ya. Dan aku menasihati untuk setiap bapak, seluruh ayah untuk apa? Untuk mengambil buku ini bagi siapa yang mereka ingin mendidik anak-anak mereka di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla agar anaknya menjadi anak yang soleh. Dan ini penting karena sejak kecil anak itu harus diajarkan adab. Ya, diajarkan adab. Wa ansahu bihadzal kitabi kullu muslimin yuridu an yaqtadiya bihabibihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih umum lagi aku menasihatkan untuk setiap muslim, ya, untuk setiap muslim untuk mempelajari buku ini bagi siapa saja yang mereka ingin mengambil tauladan dengan atau kepada kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang pemuda, kenapa beliau mengatakan pemuda secara khusus? Karena begitu banyak para pemuda yang mereka lebih condong kepada barat, lebih condong kepada timur, ya, barat dan timur. Barat di sini seperti apa? Amerika, Inggris,
gaya-gaya orang-orang Western. Dan juga ke timur-timuran, ya, seperti sekarang para engkoh-engkoh, ya, Korea, Jepang, dan sebagainya, ya, tidak mencerminkan ya identitas mereka sebagai seorang pemuda Muslim, tidak bangga. Pakai celana lepis, pakai kaos doang, sholat pakai kaos dan celana lepis saja. Kemudian memakai kalung, memakai topi, ya bermudah-mudahan memakai topi, ya topi tidak diharamkan, tapi bermudah-mudahan menggunakan topi seperti orang-orang kafir, ya, dan sebagainya. Dan perilakunya juga menunjukkan orang-orang Barat. Begitu juga seorang ayah. Lagi dia memperhatikan bagaimana pendidikan anaknya, terlebih dalam masalah akhlak. Dan juga terlebih khusus lagi, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari adab-adab ini. Kemudian kata beliau, iqtirahatun. Ya ini saran, masukan, saran. Wa aqtarihu 'alal qa'imina 'ala duwari tahfidzil Qur'anil Karim an yaj'alu madata sahihil adabil islamiyah madatan asasiyatan liyansha'a abna'ul Islam 'ala iqtida'i binabiyihim sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa muamalatihim wa akhlaqihim wa jami'i umurihim. Aku sarankan bagi setiap orang yang menegakkan rumah-rumah tahfidzul Quran, para pengajarnya, para pengurusnya, agar mereka menjadikan pelajaran kitab Sahih Adab Islamiyah ini pelajaran yang utama, pelajaran asasi, agar anak-anak Islam benar-benar tumbuh di atas, ya, yaitu keteladan mereka kepada Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ibadah, muamalah, dan akhlak mereka, dan seluruh perkara-perkara kehidupan, aspek kehidupan mereka. Nah, ini bagi yang memiliki rumah tahfidzul Quran, hendaknya kitab ini diajarkan kepada anak-anak mereka. Jadi sebelum ditalaki, diajarkan Al-Quran, dibacakan dulu kepada mereka tentang poin-poin adab-adab Islam. Wa aqtarihu 'alal qa'imina 'ala ma'ahid i'dadid du'at an yaj'alu madata sahihil adabil islamiyah madatan asasiyatan liyakuna da'iyatu qudwatan linnasi biqaulihi wa fi'lihi. Dan aku juga memberikan masukan atas setiap pengurus, seluruh pengurus yang mengurus ma'had-ma'had, lembaga-lembaga, pondok pesantren, yang pondok pesantren tersebut adalah pondok pesantren persiapan para duat yang akan melahirkan para dai-dai, agar mereka menjadikan pelajaran Sahih Adab Islamiyah sebagai pelajaran asasi, agar setiap dai yang keluar dari pondok pesantren tersebut menjadi qudwah bagi manusia, ya, dari sisi ucapan maupun perbuatannya. Maka setiap pemilik lembaga, perhatikan ini, harus diajarkan. Dan pelajaran ini harus ada setiap hari. Selain akidah, fikih, maka adab dan akhlak harus diperhatikan. Wa aqtarihu 'alal qa'imina 'ala kulliyati syariah wa kulliyati usuluddin wa kulliyati tarbiyah wa kulliyati ta'limil asasi wa kulliyati ulumil ijtimaiyah wa kulliyati muallimi rawdatil atfal an yaj'alu madata sahihil adabil islamiyah madatan ra'isiyatan fi hadhil kulliyat likay yakuna al-muslihun wal murabbun wal muwajjihun ala qadrin kabirin min at-ta'addubi bi adabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga memberikan saran, masukan terhadap setiap pengurus perkuliahan, baik kuliah syariah maupun kuliah usuluddin maupun kuliah tarbiyah maupun kuliah pengajaran dasar maupun kuliah yakni ilmu sosial, bahkan para guru Raudatul Atfal, guru-guru TK, agar menjadikan pelajaran Shahihil Adab Islamiyah pelajaran utama.
pada setiap jenjang-jenjang perkuliahan ini, agar mereka para mahasiswa menjadi orang-orang yang muslihun. Itu orang-orang yang memperbaiki. Dan benar-benar menjadi seorang pendidik. Dan seorang yang pengarah terhadap kadar yang besar di dalam adab dengan adab-adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita lihat ya, Ikhwan. Banyak perkuliahan, apapun itu di Indonesia, mahasiswanya banyak yang tidak beradab. Karena apa? Karena pelajaran adab ini tidak ada. Ya, kalau kita tidak mau mengatakan sama sekali tidak ada. Hatta di perkuliahan agama, yaitu mata kuliah khusus tentang adab itu tidak ada. Ya, hampir tidak ada. Makanya ya banyak sarjana syariah banyak juga yang tidak beradab ya. Banyak juga yang tidak beradab. Maka ini termasuk aib juga ketika pelajaran seperti ini tidak ada. Makanya kita nasihatkan juga bagi para pengurus yayasan pendidikan, hendaknya kitab yang semisal ini diajarkan di setiap kelas, di setiap jenjang. Ya, di setiap jenjang. Wa aqtarihu ala a'immatil masajid an yaqra'u sahihal adabil islamiyya 'alal musallin liyata'awwadal muslimu 'ala ta'addubi bil adabil islamiyyah fi hayatihi al-amaliyah. Dan aku menasihatkan, memberikan masukan kepada imam-imam masjid agar mereka membacakan sahih adab islamiyah kepada orang-orang sholat ke hadapan makmumnya, agar seorang muslim itu terbiasa di atas adab islamiyah dalam kesehariannya. Wa aqtarihu 'alal khutaba'il wal muhadirin an yaj'alu sahihal adabil islamiyah fi silsilatin minal khutabi wal muhadarati aw an yantaqu minhu ba'dal adabi al muhimmah fayulquha fi khitabin mustaqillatin li'anna al adab al islamiyata wasilatun min wasail tarbiyah adzatiyah wa rabtun lisyari'ati bil hayatil amaliyah. Dan aku nasihatkan kepada para khotib dan para penceramah agar menjadikan sahih adab islamiyah dalam rentetan episode ya khutbah mereka atau ceramah mereka. Atau mereka memilihkan sebagian adab-adab yang begitu pentingnya, yang sangat penting, yang lebih penting, agar mereka menyampaikannya ya di dalam khutbah-khutbah tersendiri. Sehingga apa? Sehingga adab-adab Islamiyah ini, ya kenapa? Karena adab Islamiyah ini sebagai wasilah dalam pendidikan itu sendiri. Dan dia merupakan penghubung terhadap syariah ini dengan apa? Dengan kehidupan keseharian kita. Wal khulasah, maka ringkasnya, anna hadzal kitaba huwa khuttatun amaliyatun liman yuridu an yatarassama khutta khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahwasannya buku ini adalah langkah amaliyah, langkah praktek langsung bagi siapa saja yang ingin yatarassam, beresmikan dengan langkah-langkah sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqtarihu ala man yastati'u an yashrahahu falyaf'al. Dan aku memberikan saran kepada siapa saja yang bisa menjelaskan kitab ini, hendaknya dia lakukan. Wa anaqtarihu ala man yastati'u an yatarajjamahu ila lughatil ukhra liyantafi'a bihi ghairun natiqina bil arabiyyah falyaf'al. Dan aku menasihatkan juga setiap orang yang mampu menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa lain, agar orang yang tidak mengerti bahasa Arab bisa mengambil manfaat, hendaknya dia lakukan. Kemudian beliau mengatakan wa as'alullahal aliyyal azim, dan aku memohon kepada Allah yang maha tinggi, yang maha agung, al hayyul qayyuma, zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri, alladzi yaqulu li syai'i kun fayakun, itu zat yang ketika mengatakan terhadap sesuatu kun jadilah, fayakun maka jadilah hal tersebut, an yaj'ala hadzal kitaba nafi'an mufidan, agar menjadikan buku ini buku yang bermanfaat, muqarriban linnas ila rabbihim,
yang bisa mendekatkan manusia kepada Rabb-nya, wa hadiyan lahum ila sunnati nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadikan buku ini sebagai petunjuk bagi manusia kepada sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, wa an yaj'alahu liwajhihi khalisan, dan agar buku ini benar-benar ikhlas untuk wajahnya, wa an yaghfira li jami'ihi, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang telah mengumpulkan ini, wa qari'ihi, dan juga mengampuni pembacanya, wa syarihi, dan mengampuni orang yang menjelaskan kitab ini, wa mutarajimihi, dan orang yang telah menerjemahkan buku ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanannya. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Wa katabahu al-faqir ila afwi rabbih, dan yang telah menulisnya yaitu al-faqir, ya orang yang membutuhkan ampunan Rabb-nya. Wahid bin Abdissalam ibni Bali. Wahid bin Abdissalam bin Bali. Ya di Mesir ya. Barakallahu fikum. Itu mukadimah dari Syekh Wahid bin Abdissalam bin Bali. Barakallahu fikum. Dan kita akan masuk ke bab pertama. Jadi ini memang benar-benar adab-adab dalam keseharian ya, teman-teman sekalian. 24 jam insya Allah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dan di antara pentingnya mempelajari adab apa? Karena adab itu ibadah yang argometer pahalanya itu tidak pernah terputus. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu, dia akan diberikan pahala kalau kita melaksanakan sholat. Puasa akan diberikan pahala paling minimal apa? Setahun sekali dalam sebulan. Ya, dan lain sebagainya dalam perkara-perkara ibadah yang ta'abudi ya, sebagai ritual ibadah. Dia diberikan pahala kalau di saat kita mengerjakan itu. Tapi kalau adab, itu akan diberikan pahala setiap detik. Makanya dari memakai pakaian, walaupun itu mungkin perkara mubah, aktivitas sehari-hari, tapi itu jadikan pahala. Kenapa? Karena dia menjalankan bagaimana tata cara memakai pakaian sesuai contoh Rasulullah. Dan setiap yang datang dari Rasulullah SAW itu berupa ibadah. Maka orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW dalam segala aspek kehidupan dia, maka dia diberikan pahala. Ya, diberikan pahala. Makanya Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya. Bagi orang yang ingin mendapat benar-benar mengharapkan Allah dan hari akhir, maka dia menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Makanya orang yang ingin mendapatkan pahala 24 jam tanpa terputus, hendaknya dia memperhatikan adab-adab Islamnya ini dari bangun tidurnya sampai tidur kembali. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang menjadikan adab-adab Islamiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia mendapatkan pahala yang begitu besar. Maka bab yang pertama, kita bangun tidur dulu. Adabul istiqadhi. Adab-adab bangun tidur. Nah, di sini ada 4 poin. Kita masuk ke halaman berikutnya. Adabul istiqadh. Pertama, zikrullahi inda istiqadhi. Berzikir kepada Allah ketika bangun tidur. Ya. Bangun tidur udah dapat pahala. Nah, nanti tidurnya juga dapat pahala. Kapan itu? Nanti kita lihat di bab yang terakhir. Tapi ini sekarang kita bangun tidur dulu. Lihat nih, bangun tidur dulu ya. Anggap kita sekarang lagi bangun tidur nih. Pertama, zikir kepada Allah. Lihat. Rawal Bukhari an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Diwaratkan Imam Bukhari rahimahullah taala dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoi beliau.
Ini juga kita harusnya setiap nama imam, perawi hadis, seperti Imam Bukhari misalkan, dan seorang sahabat juga hendaknya kita bertarahum dan bertaraddi. Tarahum itu menyebutkan rahimahullah. Biasanya rahimahullah ini untuk para ulama di bawah para sahabat. Dan taraddi, ini harus tahu ya istilah itu. Taraddi memintakan keridoan, doa keridoan untuk seorang sahabat. Makanya disebutkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Hendaknya kita biasakan lisan kita mendoakan mereka. Kenapa? Karena para malaikat juga akan mendoakan kita. Setiap kali kita mengatakan Ral Bukhari rahimahullah, telah meriwayatkan Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Maka para malaikat juga mengatakan apa? Walaka bimithlim, bagimu seperti itu juga. Didoakan oleh para malaikat. Maka jangan pelit-pelit mendoakan orang, terutama para ulama, ya. Kalau kita mendoakan mereka, itu kan zikir. Dan Allah akan membalas zikir kita dengan pahala atau doa yang sama untuk kita. Maka kita ulang lagi teman-teman. Ya silakan dibaca sendiri ya. Rawal Bukhari rahimahullah ta'ala. Telah diriwayatkan Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. An Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, beliau berkata, kana nabiyyu. Nah, lihat. Nama Nabi disebutkan, maka berselawat. Sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal laili, apabila beliau ingin ya mengambil pembaringan beliau pada suatu malam, maksudnya tidur, ingin tidur, wada'a yadahu tahta khaddihi, maka beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipinya, di bawah pipi. Ini sebelah kanan ya. Tangan beliau di bawah pipinya. Tsumma yaqul, kemudian beliau berkata, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqadha qala, apabila beliau bangun, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami dikumpulkan. Jadi tidur, Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan bangunnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ada yang kedua, fakku aqdis syaitan. Melepas ikatan setan. Jadi ketika bangun tidur, kita harus melepas ikatan setan. Kita lihat apa yang dimaksud fafis sahihaini, dan di dalam kitab dua sahih, ya Sahih Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawilun farqud. Syaitan mengikat dengan 3 ikatan di kepala salah seorang dari kalian. Jadi setiap ikatan diikat kepada dia. Dan dia mengatakan malam masih panjang. Udah azan, malam masih panjang katanya. Farqud, maka tidurlah. Dan malam masih panjang, tidur. Maka apa kata Nabi SAW? Fa ini staiqadha, apabila orang ini bangun. Fa dzakarallaha, kemudian dia berzikir kepada Allah. Umum ya. Misalnya tadi, dia doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. In halat uqdatun, maka terurailah 1 ikatan. Masih ada 2. Kemudian apa? Fa in tawaddoa,
in halat uqdatun. Apabila dia berwudu setelah itu, maka terurailah satu ikatan lagi. Masih ada satu ikatan lagi. Fa in shalla in halat uqdatun. Apabila dia sholat, maka ikatannya juga akan lepas. Satu lagi. Maka sudah semuanya dilepas oleh Allah. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Maka di pagi harinya dia menjadi semangat dan jiwanya menjadi jiwa yang bersih. Tidak malas-malasan, jadi rajin. Ya, jadi apabila bangun berzikir, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Sholat apa aja? Kalau belum waktunya subuh, ya dia sholat ringan setelah tahajud ringan dan sebagainya. Kalau sudah waktu masuk subuh, maka sholat subuh itu sendiri sudah sebenarnya yaitu sebagai pembuka dari ikatan tersebut. Maka pada pagi harinya dia akan menjadi rajin, semangat, dan jiwanya menjadi jiwa yang sehat. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Kalau tidak, maka di pagi harinya jiwanya akan jelek dan menjadi orang malas. Ya, jadi orang malas. Nah, itu yang kedua. Berarti apa yang harus kita lakukan setelah berzikir, berwudu, dan sholat? Berzikir, berwudu, dan sholat. Yang ketiga, at-tasawwuk. Tasawwuk itu bersiwak. Mungkin kalau sekarang kita agak kesulitan bersiwak, maka sikat gigi. Wa fi sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Hudzaifah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Apabila beliau hendak bangun malam, maka beliau menggosok-gosokkan mulut beliau dengan siwak. Jadi bersiwak, ya ikhwan. Karena nanti berurusannya dengan sholat. Ya. Dan para malaikat akan menyaksikan sholat subuh terlebih khususnya. Dan juga sholat asar. Kemudian yang keempat, iqadhu ahlihi liqiyamil lail. Membangunkan keluarganya untuk bangun malam. Abu Dawud rahimahullah, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi beliau. Qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seseorang. Qama minal laili, yang bangun di waktu malam. Fasalla, kemudian dia salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abatna dhuha fi wajhihal ma. Apabila istrinya tidak mau bangun, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Kemudian beliau bersabda lagi, rahimallahu imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang istri atau seorang perempuan. Qamat minal laili, dia bangun malam. Fasallat, kemudian dia salat. Wa aiqadhat zaujaha, dan membangunkan suaminya. Fa in abana dhahat fi wajhihi alma. Apabila suaminya tidak mau bangun, maka dia memercikkan ke wajah suaminya dengan air. Nah, ini diantara adab-adab bangun tidur. Baik bangun tidurnya ketika masih belum waktu subuh, sholat subuh, atau bangun tidurnya ketika memang benar-benar bertepakatan dengan waktu sholat fajar. Barakallahu fikum. Kemudian setelah bangun tidur tentunya manusiawi, mereka pasti akan pergi kemana? Ya, ke kamar mandi. Pasti untuk buang hajat. Karena ketika tubuh istirahat, nah dia akan ada panggilan-panggilan alam. Sehingga di sini banyak adab-adabnya ya, sangat banyak. Itu di sini disebutkan oleh beliau 16 adab.
Dan insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Nah, mungkin bagi peserta, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan jika ada pertanyaan. Falyatafaddal. Maaf Ustadz, ada pertanyaan di chat. Apa makna hadis orang yang tidak bangun subuh dikencingi setan? Nah, makna hadis ini wallahu alam, artinya dia dihalangi mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di waktu subuh. Sehingga orang ini benar-benar ditutup oleh syaitan dengan dia dikencingi. Karena ketika telinganya sudah tidak bisa mendengar kebaikan, di situ ada makna bahwasannya syaitan benar-benar menutupi, yaitu wasilah untuk masuk ke dalam hati dia. Nah, hal-hal yang memasuki dalam hati dia, ya hidayah itu masuk melalui apa? Dari mata dan pendengaran. Ketika mata sudah tertutup, apa yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan hidayah? Yaitu telinganya. Maka di sini syaitan mengencingi dia. Sehingga menghalangi dia dan berhasil, ya, sehingga apa? Orang ini tidak bangun. Artinya benar-benar dihalangi oleh syaitan dengan berbagai macam cara. Entah dikencingi, entah dibisikkan. Ya, artinya apa? Artinya benar-benar dia dihalangkan. Dan apakah hakikatnya kencingnya seperti apa, kita tidak tahu. Kita hanya beriman bahwasanya dia benar-benar dikencingi. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang benar-benar orang ini benar-benar terhalangi. Ya, terhalangi dari apa? Mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi Ustadz dari chat. Mohon bisakah diulangi doa memohon akhlak yang baik? Nah, untuk tentang doa, ini banyak ya. Itu diantaranya sebagaimana yang tadi kita sebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Aku ulangi lagi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta.
Atau ada juga di antara doanya Allahumma kama hansanta khalqi fahassin khuluqi. Itu di antara yang terpendeknya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allahumma, ya Allah, kama sebagaimana hassanta, kamu telah memperbagus khalqi, penciptaanku, maksudnya tubuhku, fahassin, maka perbaguslah khuluqi, ya fahassin khuluqi, maka perbaguslah akhlakku. Nah, ada lagi? Izin bertanya Ustadz, kalau kata rahimahullah ta'ala itu tidak terbatas pada sahabat Nabi kan ya Ustadz, bisa orang-orang biasa seperti orang tua juga yang sudah meninggal. Nah, dia umum ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan yang lebih mulianya untuk para sahabat adalah bertaraddi, itu radhiyallahu anhu. Sebagaimana Allah telah memberikan contoh. Ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini pengkabaran. Dan kita di sini diberikan isyarat untuk memberikan taraddi kepada mereka. Sehingga doanya pun kembali kepada kita. Ya, doanya pun kembali kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah Allah ridhoi dan kita doakan keridhaan untuk mereka. Agar apa? Agar kita termasuk apa? Itu golongan yang ketiga. Walladzina tabauhum bi ihsanin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Mungkin terkadang kita tidak bisa mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, tapi kita berharap mendapatkan doa yang baik sehingga kita juga diridhoi seperti mereka. Maka kita bertaraddi, dan itu kebiasaan para ulama. Para ulama memberikan taraddi kepada para sahabat. Walaupun boleh kepada selain sahabat itu bertaraddi. Tapi adatnya para ulama taraddi biasanya untuk para sahabat, dan boleh juga kita mengatakan rahimahullah, an Abi Hurairah rahimahullah. Hanya saja kata radiya, meridhoi itu lebih baik. Dan memang lebih baik untuk disematkan kepada mereka. Adapun rahimahullah, maka itu lebih layak juga untuk apa? Orang-orang yang di bawah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan intinya kata rahimahullah berupa doa ya. Berupa doa. Semoga Allah merahmatinya. Itu umum untuk siapa saja, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum ikhwah dan akhwat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari dan memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan adab-adab Islam ini sedikit demi sedikit, dan insyaallah pada waktunya. Ya, untuk sementara mungkin kajian adab Islamiyah ini setiap pekan kelima, jika memang di bulan itu ada ahad kelima. Dan jika kajian risalah kita hatamkan, insya Allah kita hatamkan kajian risalah setiap ahad kedua dan keempat. Kalau itu sudah kita hatamkan, ya insya Allah kajian adab Islamiyah ini akan kita masukkan sebagai pengganti ar-risalah dan meneruskan materinya. Insya Allah ta'ala bismillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.